Ya, jadi hari ini kita membahas tentang apa ya? Glomerulonefritis. Suara saya jelas? Tapi ya dok, Berapa? jelas ya dok. Ya, berapa orang sekarang peserta semua, Pak Ketua kelas? Coba dok, sekitar 93 dok. 93 ya yang harusnya ya di atas. Terus yang hadir sekarang berapa? Coba dok, yang hampir 93, aslinya itu ada 113-an dok. Cuman ada lagi berusaha join karena jaringan. Oh ya ya oke. Jadi yang penting 80% hadir itu sudah lumayan ya. Tidak perlu 100%. 100% pasti ada halangan. Iya, jadi kita mulai dengan glomerulonefritis ya. Sudah ada 15 menit kita pembicaraan. Sudah makan semua. Mudah-mudahan sudah makan semua karena ini dipastikan akan membosankan ini ilmunya. Membosankan. Ya, jadi glomerulonefritis itu sebenarnya bagian dari glomerulopati ya. Jadi glomerulopati itu tidak terbatas pada glomerulonefritis ya, yang disebabkan karena adanya kelainan pada glomerulus yang merupakan bagian dari nefron di ginjal. Penyakit-penyakit glomerular ini itu sebenarnya adalah termasuk mikroangiopati dan glomerulonefritis pada ginjal. Jadi banyak penyakit-penyakit glomerular ini termasuk adanya trombosis di mikroangiopati. Jadi glomerulopati ini adalah suatu penyakit yang paling banyak menyebabkan ESRD. Apa itu? End-stage renal disease itu disebut juga sebagai gagal ginjal tahap akhir. Ya, jadi kalau kita mendiagnosis satu gagal ginjal, ya maksudnya itu ya, gagal ginjal kan ada dua ya, gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik. Nah, kalau kita berbicara ESRD, end-stage renal disease, itu berarti gagal ginjal kronik yang menjurus terhadap untuk dilakukannya hemodialisis atau cuci darah. Ya. Bayangkan glomerulonefritis ini awalnya hanya infeksi atau adanya kelainan glomerulus, inflamasi peradangan, dan lama-lama tidak diterapi, dia bisa menyebabkan gagal ginjal. Gagal ginjal kita bagi atas 5, stage 1, 2, 3, 4, 5. Kalau sudah stage 5, maka harus dilakukan cuci darah. Ya, kalau pasien-pasien rumah sakit Yusuf itu kita bilang, Pak, ini kemungkinan Bapak akan dilakukan cuci darah. Ya, langsung besoknya dia pulang itu, ya. Pulang paksa. Saya bilang, kenapa Pak mau pulang? Saya tidak mau cuci darah, dong. Nanti ketagihan, ya. Takut ketagihan, kata. Kalau orang tua kasih kuliah sama batuk-batuk. Ya, jadi takut ketagihan kalau dicuci darah, sehingga dia takut sekali untuk dicuci darah. Jadi definisi dari glomerulonefritis ini adalah inflamasi ya dari kapiler glomeruler ya. Ini ditandai dengan hematuri. Jadi kalau ada kencing darah, ya itu berarti ada kelainan di glomerulus, ada suatu inflamasi, ada suatu kerusakan. Nah, selain hematuri, tentunya ada disebut sebagai proteinuri. Nah, proteinuri itu suatu kebocorannya pada dinding membran basalis dari glomerulus. Jadi kalau terjadi hematuri, kadang-kadang disertai juga dengan proteinuri. Dan kalau sudah terjadi proteinuri, maka terjadi penurunan tekanan osmotik koloid, dan itu pasti ditandai dengan retensi cairan. Ya, terjadi udem anasarka. Udem anasarka itu semua udem dari kepala ya sampai ujung kaki. Itu biasanya ditemukan pada sindrom nefrotik pada anak-anak, sering pada usia muda. Kemudian kadang-kadang ditemukan juga hipertensi. Jadi hipertensi itu kalau terjadi gangguan aliran darah di glomerulus, maka akan terjadi pelepasan dari renin.
Nah, Reni ini akan menyebabkan hipertensi. Hipertensi cairan sendiri akan menyebabkan udem, ya lama-lama akan menurunkan GFR yang ujungnya akan terjadi gagal ginjal. Ya. Jadi glomerulonefritis ini harus segera kita tangani supaya tidak berlanjut pada gagal ginjal tahap akhir yang akan dilakukan suatu hemodialisis. Jadi di Inggris itu diperkirakan sekitar 17 sampai 20 ya per 1 juta penduduk kejadian ini. Tidak tahu kenapa dia pakai United Kingdom ini, di Indonesia berapa ini? Belum ada penelitian. Coba-coba kita nanti lakukan di Makassar ya, kira-kira tidak ada apa ini mahasiswa Unismu yang akan meneliti barangkali angka kejadian glomerulonefritis di Makassar. Jadi sebagian dari besar dari diagnosis dari glomerulonefritis pada dewasa itu penyebabnya adalah atau terdiri dari IgA nephropathy ya, focal dan segmental glomerulonephrosis dan vasculitis. Jadi ini 3 penyebab utama pada kejadian glomerulonefritis pada umur dewasa dan juga pada anak-anak. Jadi patogenese atau mekanisme terjadinya gangguan glomerular itu ada 3 ya. Pertama disebabkan oleh imunologi ya, mekanisme secara imunologi, ada secara metabolik dan herediter atau faktor genetik. Kemudian klasifikasi dari glomerulonefritis itu tentunya dibagi berdasarkan etiologi ya, histopatologi dan tentunya gejala klinik atau clinical presentation ya. Oke, mengerti sampai sini. Nah, penyebab ya, etiologi kausus, penyebab dari glomerulonefritis ini itu terdiri dari atas primer dan sekunder. Ya, sama dengan hipertensi. Hipertensi primer itu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya, itu sekitar 95%. Ya, kalau ada penderita hipertensi itu 95% dari diketahui penyebabnya, tiba-tiba naik saja tensinya. Nah, seperti juga ini glomerulonefritis, itu ada disebut primer, ada yang sekunder. Primer ini itu idiopatik adalah penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Ya, glomerulonefritis yang tidak diketahui penyebabnya. Sedangkan sekunder itu penyakit glomeruler yang disebabkan oleh kelainan sistemik. Ada penyakit komorbid istilahnya, ada penyakitnya yang menyebabkan terjadinya glomerulonefritis. Contohnya infeksi bakteri ya, apakah itu Streptococcus, bisa juga virus, hepatitis B, hepatitis C dan sitomegalovirus dan lain-lain, parasit malah dan lain-lain. Ternyata ini bisa menyebabkan gangguan glomeruler ya. Bisa juga disebabkan oleh penyakit kolagen seperti SLE ya, rheumatoid arthritis, obat-obatan ya, metabolic disease, malignancy ya, limfoma dan lain-lain. Ini katanya bisa menyebabkan gangguan di glomerulus ya. Nah, berdasarkan histopatologi, glomerulonefritis itu bisa dibagi atas beberapa ya. Yang pertama itu disebut minimal change. Nah, ini yang minimal change ini yang paling respon terhadap corticosteroid. Ya, kalau jadi ada pertanyaan dan beberapa tipe glomerulonefritis berdasarkan histopatologi, yang manakah yang paling bagus respon terhadap corticosteroid? Nah, ini nomor 1 jawabannya ya, minimal change. Makanya ada glomerulonefritis, ya, sindrom nefrotik, diberikan corticosteroid, diberikan diuretik, tidak ada perubahan, masih bengkak terus ya, datang di rumah sakit dengan bengkak, tidak ada perubahan. Ternyata mungkin dia jenisnya itu lain ya, bukan minimal change, tapi mungkin vokal dan segmental glomerulosclerosis ataupun membranos glomerulonefritis. Sedangkan proliferatif glomerulonefritis itu terjadi atas ini misalnya populer dan IgA nephropathy. Ini berdasarkan histopatologi ya, jadi ini harus sulit juga untuk mendiagnosis karena kita harus dilakukan biopsi ginjal. Pasien kadang-kadang
dan belum diobati, kita sudah mau tusuk itu ginjalnya. Dia tanya, kenapa ini dok? Itu apa mau di biopsi Pak, mau diambil sedikit ginjalnya, mau dilihat apa tipe anunya. Enggak mau pasiennya. Oh, jangan dok, ya, karena mau ditusuk lagi ginjal. Ya, ini adalah gejala klinik dari glomerulonefritis. Apa itu? Bisa terjadi abnormality urinary asymptom. Jadi bisa terjadi asimptomatik. Jadi kelihatannya ada namanya proteinuri simptomatik. Jadi kalau di atas 40 atau 50 ya sekali-sekali periksa urin. Ya, urin itu tidak boleh ada protein di urin. Jadi protein itu direabsorpsi kembali di ginjal. Kalau ada protein atau blood sampai lolos di urin, berarti itu ada kelainan di glomerulus. Itu hati-hati. Satu, kemudian bisa berupa sindrom nefrotik yang paling banyak di klinik Rumah Sakit Sri Yusuf. Tadi di Poli ini sudah ada 3-4 orang ini yang didiagnosis sebagai sindrom nefrotik. Yang paling banyak. Ada juga disebut jenisnya akut nefrotik sindrom, mirip-mirip dengan sindrom nefrotik ya. Ini kadang-kadang menyesatkan juga nih. Dan tapi yang sering itu kita bilang sindrom nefrotik. Nanti kita lihatkan sebentar apa perbedaan nefrotik sindrom dengan akut nefritik sindrom. Ya, ada 4, RPGN dan kronik glomerulonefritis sendiri. Ini adalah gejala klinis dari glomerulonefritis yang tadi berdasarkan histopatologi, sekarang ini berdasarkan gejala klinisnya. Ya, jadi semuanya namanya glomerulonefritis, tapi berbeda-beda dia punya istilah. Nah, ini mungkin dalam klaim BPJS ini sama saja, kita tulis sindrom, bayarannya sama, kita tulis akun sama, bayarannya semua. Ya, sekarang sistem BPJS itu sistem klaim. Klaim itu apapun kita tulisinnya bayarannya banyak sekian. Dia sudah patok. Pokoknya glomerulonefritis itu sekian. Ya. Hipertensi sekian. Itu sistem BPJS sekarang klaim. Mau dirawat 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 bulan, sama juga jumlah biayanya. Jadi rumah-rumah sakit itu berusaha bagaimana supaya pasien cepat sembuh. Bagus juga ini programnya BPJS. Kita tidak berlama-lama pasien. Ayo Pak, minum obatnya. Jadi kita selalu mengontrol obatnya supaya cepat pulang pasiennya. Dan cepat sembuh ya rumah sakitnya bisa untuk terutama rumah sakit swasta. Di rumah sakit swasta kalau terlalu lama merawat pasien itu klaimnya habis. Istilahnya dia akan rugi karena sistem BPJS itu tidak menganut jumlah hari. Dia hanya klaim ya, berdasarkan penyakit. Pokoknya sindrom nefrotik 1 juta. Ya, 1 juta itu mau kau rawat 1 hari, 1 bulan, tetap 1 juta kita dikasih dari BPJS. Jadi harus hati-hati merawat pasien. Ya, ini adalah manifestasi klinik dari semua penyakit-penyakit glomeruler ya, dari disebut asimptomatik proteinuria seperti tadi ya, kronik glomerulonefritis, hematuri asimptomatik, sindrom nefrotik, nefritik sindrom, dan RPGN. Nah, inilah bentuk gejala klinik yang sudah diterangkan tadi, penyakit-penyakit glomerulonefritis. Jadi ada 6 ya, 6 dia punya clinical manifestation. Nah, pada clinical manifestation yang pertama ada disebut sebagai asimptomatik proteinuria. Jadi proteinuria asimptomatik ini sebenarnya banyak ya yang menderita, cuma karena tidak pernah dia cek urinnya, makanya sekali-sekali kita juga periksa urin. Kalau mahasiswa semester 3 enggak usah ya, karena bagus-bagus semua ginjalnya. Dan seperti saya ini yang umur 50 tahun ke atas ya harus rajin-rajin periksa urin yang sudah ada proteinuria ya, ada protein. Jadi ada namanya asimptomatik proteinuria. Ini sangat berbahaya di kemudian hari. Saya ingat ada teman saya seorang ahli penyakit dalam, sekarang sudah almarhum ya. Itu ternyata waktu ambil spesialis ya, residen, dia menderita ini. Proteinuria asimptomatik. Dia bilang sama saya, kenapa saya kalau kencing itu ada protein di urin. Jadi waktu, dan itu belum ada gejala. Itu disebut asimptomatik proteinuria. Setiap dia kencing ada protein. Artinya apa? Ada kebocoran di glomerulus.
Ya, itu disebut asimptomatik. Jadi protein kurang dari 3,5 gram per 24 jam jumlah protein. Tapi itu sudah proteinnya terdeteksi positif 1 atau positif 2. Jadi protein di urin itu kita deteksi berdasarkan dua cara pemeriksaan. Ada disebut proteinuri makroskopik dan mikroskopik. Jadi gini, di bawah 300 mg per desiliter itu disebut mikroalbuminuria. Hanya bisa deteksi dengan pemeriksaan khusus di Prodia. Ya, bila proteinnya sudah banyak keluar, lebih dari 300 mg, itu terlacak di pemeriksaan urin biasa. Itu masih saya Yusuf itu bisa mendeteksi. Nah, itu umpamanya protein. Jadi kalau protein positif 1, sebenarnya itu sudah banyak protein yang keluar. Ya, gitu. Kemudian kadang-kadang juga proteinuri asimptomatik disertai dengan hematuri. Hematuri asimptomatik kadang-kadang kita kencingnya diperiksa, ternyata ada darah tapi tidak ada keluhan. Nah, ini hati-hati, terutama pada proteinuri asimptomatik, ya, karena ada sudah sekarang proteinuri itu berkembang menjadi salah satu faktor prediktor untuk kejadian mortalitas di kemudian hari. Ya, seperti teman saya seorang ahli dalam yang sebut tadi, ternyata kalau umpamanya ya, kau masih muda, mahasiswa itu sudah kena proteinuri, kemungkinan untuk kau mendapat serangan jantung itu lebih berat, artinya besar. Ya, jadi teman saya itu ternyata dia meninggal dengan 6 cincin di jantungnya. Jadi dia ternyata bukan meninggal karena gagal ginjal, dia meninggal karena penyakit jantung. Jadi proteinuri ini di samping dia ancaman untuk ginjal sendiri, ternyata dia sekarang menjadi prediktor. Prediktor itu satu tanda sign bahwa hati-hati kalau ada kebocoran di ginjal, itu kemungkinan ada di kemudian hari kau akan mendapat apa itu gangguan kardiologi. Jadi itu namanya sindrom kardionefrologi. Jadi ginjal dengan kardio itu ternyata ada hubungan. Ya. Jadi ini adalah salah satu gejala dari manifestasi klinis dari glomerulonefritis. Ya. Jadi salah satunya adalah proteinuri asimptomatik atau hematuri asimptomatik. Jadi pasien yang mendapatkan dua-duanya, hematuri ataupun proteinuri asimptomatik, itu mempunyai risiko tinggi untuk gangguan glomeruler dan kemudian hari kejadian mortalitas, bisa juga terjadi hipertensi, ya, kemudian menjurus pada progresi renal dysfunction. Ya. Jadi di biopsi ginjal itu katanya dianjurkan bila terjadi mikrohematuri, ya, dan proteinurianya sekitar 0,5 sampai 1 gram per 24 jam. Jadi hematuria juga, ya, makroskopik hematuria. Ini salah satu gejala dari glomerulonefritis. Jadi hematuri dievaluasi itu bila ada perdarahan, ya, di upper tract urinary infection ataupun infeksi saluran kencing bagian bawah. Jadi hematuri ini itu kita harus lakukan USG. Jadi kencing darah itu bisa karena adanya batu, ya, batu saluran kencing, bisa karena memang kelainan di glomerulus. Kalau dievaluasi kita lakukan USG, CT scan, tidak ada batu ini, berarti kemungkinan kelainannya adalah di glomerulus sendiri, disebut sebagai glomerulonefritis. Tapi kalau dia ada batu, hematurinya itu dari batunya itu. Jadi dia harus dilihat juga bagaimana bentuk eritrosit, morfologi eritrositnya. Ya. Bila proteinuri lebih dari 2 gram, ya, per hari disertai dengan hemoglobinuria, ya, kemudian terjadi hematuria glomeruler, maka
dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jadi glomerular hematuri ini itu sering didapatkan bersama dengan albuminuria. Jadi ini disebut tadi bahwa mikroalbuminuri itu kadang-kadang diperiksa protein, ya protein di urin itu masih negatif, tapi ternyata sudah terjadi mikroalb. Mikroalb itu ada albumin yang bocor di urin. Kemudian hematuria makroskopik. Jadi hematuria makroskopik itu maksudnya itu hematuria makroskopik kita lihat kencingnya merah, itu disebut makroskopik. Kalau hematuria mikroskopik kita lihat kencingnya kuning seperti biasa normal, tapi begitu diperiksa urinnya banyak blood, banyak sel-sel darah merah. Itu disebut mikroskopik hematuria. Tapi kalau makroskopik hematuria kita melihat yang mata telanjang maksudnya ya, kita lihat kencingnya merah, dipastikan pasti ada darah. Nah, ini yang darah kita harus lihat apakah darah itu berasal dari glomerulus ataupun dari saluran kencingnya. Bisa karena infeksi, tapi yang biasa itu adalah batu. Tapi batu saluran kencing itu biasanya hanya mikro hematuri. Makroskopik hematuri biasanya ditemukan pada kelainan glomerulus. Biasanya kalau batu nyangkut, kadang-kadang kencing itu merah, ya berdarah. Tapi tidak lama ya, karena kita kencing, ginjal mengeluarkan juga urinnya, banyak urin, sehingga hematuri itu akan hilang. Jadi pada batu begitu kita konsul ke urologi ya, bisa dilakukan itu kait batunya, bisa dilakukan operasi, ya, bisa dilakukan SCL dan lain-lain. Sindrom nefrotik, salah satu gejala yang tadi adalah sindrom glomerulonefritis sendiri. Jadi ini salah satu penyakit yang paling banyak di poli. Ya. Tadi saya poli ada beberapa pasien dan ini yang paling sering. Sindrom itu. Tadi ada satu pasien yang datang dengan perut membesar, ya, anak SMA. Ini yang bahaya karena kalau perempuan dikira hamil kasihan, padahal isinya dia sindrom nefrotik. Udah dicurigai sama mamanya. Kan perutnya membesar ya seperti orang hamil, padahal isinya cairan. Jadi kita harus bedakan mana sindrom nefrotik, mana orang hamil. Itu dilakukan pemeriksaan fisik. Kalau sindrom nefrotik, maka ada cairan. Kita suruh tidur, maka cairan kan akan turun ya, turun. Jadi kita lakukan pemeriksaan Siptindalnis. Jadi di pemeriksaan Siptindalnis itu kita ketok-ketok mulai dari pusat. Kalau kita ketok di pusat, maka bunyinya timpani. Timpani, dan kau ketok-ketok perutmu sendiri di rumah, kau bedakan mana suara timpani, mana suara peka. Peka itu kalau kau ketok, kau punya pas di tulang kosta, ya itu kan redup gitu. Nah itu, kalau kita ketok di tulang itu redup, tapi kalau ketok di perut itu seperti bunyinya namanya timpani, ya. Apalagi kalau belum makan, nah itu bunyinya namanya perut keroncong, timpani. Sindrom nefrotik. Jadi sindrom nefrotik itu ditandai dengan proteinuri yang berat. Ya, jadi proteinnya sampai bocor itu glomerulus, keluar semua protein. Padahal ini protein masih dibutuhkan dalam tubuh. Jadi kalau proteinuri, protein keluar, ya lebih dari 3 gram per 24 jam, itu akan terjadi UDEM. Kenapa? Karena tekanan osmotik koloid menurun, sehingga terjadi perembesan ke ruang interstisial. Ya, terjadi UDEM. Bengkak itu, terutama kalau pagi hari dia bangun, matanya bengkak. Itu biasanya pada usia-usia muda. Kalau ada yang datang di praktekmu atau di rumah sakit, perut membesar, laki-laki atau wanita, ya kita curigai dulu sindrom nefrotik. Kemudian ternyata itu kolesterolnya tinggi. Jadi kadang-kadang kaget itu orang tua, kenapa nih masih anak-anak tinggi kolesterolnya? Karena dia terjadi proteinuria, sehingga tubuh kehilangan protein, sehingga liver berusaha membuat ya protein, sintesis, terjadi juga sintesis kolesterol. Ya, hipoalbuminemi dan IB malasarka. Bisa juga hepatouri makroskopik. Nah, proteinuri jadi
jumlah proteinuri ini kadang-kadang ya tidak seimbang dengan gejala klinis timbul. Jadi kadang-kadang banyak protein keluar, tapi gejala klinisnya belum ada asites. Ada asites. Kemudian ada sebagai severe nephrotic syndrome itu, wah banyak sekali protein, lebih 10 gram, wah lebih 10 gram per hari. Ya, jadi 10 gram berapa ini? Itu serum albumnya sampai di bawah 2,5 ya, dan pasti terjadi udem. Kadang-kadang udem Manasarta itu penderita tidak bisa lagi diinfus. Ditusuk kiri kanan, wah seperti balon bengkak ya. Susah sekali ditusuk infus karena bengkak. Ya, ini adalah gejala-gejala dari nephrotic syndrome sendiri. Itu pertama adalah peningkatan berat badan. Jadi kalau udem terjadi retensi cairan, tentunya berat badan bertambah karena bengkak ya, tertarik itu. Terjadi retensi cairan. Kemudian karena proteinnya hilang, terjadi hipoalbuminemi. Hipoalbuminemi. Karena hipoalbuminemi, maka liver berusaha melakukan sintesis albumin dan terjadilah peningkatan kolesterol total, LDL, dan penurunan HDL. Ini adalah gejala-gejala yang timbul pada sindrom nephrotik. Bisa juga terjadi hiperkoagulabilitas ya, ini kekentalan darah. Jadi kekentalan meningkat karena hipoalbuminemi. Jadi kapan terjadi hipoalbuminemi? Koagulabilitas darah itu akan meningkat. Kemudian dalam 24 jam urin dikumpul itu terjadi pengeluaran 3-4 miligram kilogram per protein, ya lebih dari 3 gram per hari. Ini dikumpul ya, jadi caranya urinnya itu dikumpul, satu hari kencing dikumpul, ditampung itu urinnya, baru dikirim ke laboratorium. Jadi kita bilang mohon pemeriksaan ESBA. ESBA itu untuk melakukan jumlah protein yang di dalam urin dalam 24 jam itu. Disitulah kita tahu bahwa ternyata jumlah urin yang keluar itu 4 gram nih, sudah bisa masuk di kategori sindrom nephrotik. Kalau 1 gram yang keluar belum. Ya. Nah, mengapa terjadi udem? Udem itu kan fotofisiologinya ada 4. Yang pertama peningkatan tekanan hidrostatik kapiler, yang kedua penurunan tekanan osmotik koloid, yang ketiga obstruksi kelenjar limfa, yang keempat adalah peningkatan permeabilitas kapiler. Nah, pada sindrom nephrotik edem itu disebabkan oleh hipoalbuminemi yang dengan sendirinya menyebabkan tekanan osmotik koloid menurun, terutama pada perifer dan periorbital. Jadi matanya dulu bengkak. Nah, inilah kita bedakan penderita DEM pada gagal ginjal, gagal jantung, sirosis, dan sindrom nephrotik. Mirip-mirip semua itu, sama-sama perut membesar. Nah, kalau dia masih muda-muda usianya, pikirkan sindrom nephrotik ginjal. Jadi kalau sudah tua nih, ya tua sekali, perutnya bengkak, kita pikir dia sirosis. Kalau kakinya tidak bengkak, perutnya bengkak seperti kodok ya, kodok tumpang. Kodok itu perutnya membesar ya, kakinya kering, itu biasanya sirosis hepatis. Ada juga kakinya bengkak, kaki dan perut, matanya tidak pernah bengkak. Nah, itu pada penderita penyakit jantung. Kenapa penyakit jantung tidak pernah bengkak matanya? Karena dia tidak pernah tidur terlentang. Ya, karena kalau orang jantung tidur terlentang pasti sesak napas, tiba-tiba dia bangun kembali, tapi kakinya digantung terus, dia bengkak. Pada sindrom nephrotik bisa terjadi juga hipertensi ya, kemudian pada pemeriksaan urinalisis bisa dapatkan proteinuria sampai positif 3 dan kadang-kadang hematuria. Ya, ini adalah klasifikasi dari sindrom nephrotik. Ya, klasifikasi yang lain, jadi ada sindrom nephrotik idiopatik ya, kemudian ada sindrom nephrotik yang disebabkan oleh komplikasi dari berbagai
berbagai penyakit seperti medication, obat-obatan, alergi, imunisasi, kemudian infeksi, neoplasma, ya, penyakit imunitas sistem, dan lain-lain sebagainya. Atau kalau kita lihat ini formasi atau patofisiologi terjadinya udem pada sindrom nefrotik ada disebut underfill dan overfill. Ya, patofisiologinya berbeda tapi ujung-ujungnya menyebabkan bengkak. Ya, jadi kalau biasa koas kalau di rumah sakit memeriksa pasien sindrom nefrotik itu harus dibuatkan statusnya. Status pasien itu ditulis di buku tebal, ya, namanya buku Monre. Monre itu morning report. Jadi, tulis semua bukumu, ya, satu hari itu ditulis semua pasien yang masuk, besok didiskusikan. Ya, didiskusikan. Ya, ada juga koas selalu sembunyi tidak mau tulis, karena kalau itu dia harus baca, ya, bacakan itu pasien yang masuk di kamarnya. Jadi setiap koas itu menjaga masing-masing kamar pasien dan dia harus hafal itu. Saya kalau masuk ICT, saya istilahnya silakan menyanyi, ya, makanya koas mulai menyanyi. Penderita masuk yang keluhan ini, terus sampai dihafal semuanya, hasil laboratorium apa, EKG-nya, toraks fotonya apa hasilnya, ya. Jadi, itu koas. Nanti kalau di klinik, jadi saya tinggal mendengar saja, ya. Kalau di klinik itu enak, kita lebih banyak diam dosennya. Kalau sekarang ini per klinik dosennya berbicara sampai mulutnya berbusa juga, ya. Kalau di klinik maka koas yang banyak berbicara, terbalik. Ya, saya lebih banyak mendengar karena koas yang presentasi, ya, kau visite, kau menyanyi, menjelaskan semua pasien lebih aktif. Kalau di sini 93 yang ikut, ya lumayan lah kalau ada 10 orang yang mengantuk, ya. Itu masih normal, apalagi jam-jam begini, terutama belum makan kasihannya, ataupun habis makan dan terlalu kenyang, itu dipastikan akan mengantuk. Baru penyakitnya juga ya sangat membosankan, karena kok kamu bingung bagaimana bentuknya sindrom nefrotik itu, bagaimana bengkaknya, bagaimana, kau belum pernah lihat. Kalau kau sudah lihat sindrom nefrotik, kamu tidak akan bisa lupa, dan ketemu di jalan, saya dari jauh aku sudah tahu, itu sana sindrom nefrotik. Ya, kenapa? Matanya sudah bengkak dari jauh. Ternyata usupnya, wah, habis menangis, ya. Habis menangis itu matanya juga bengkak. Nah, underfill itu terjadi proteinuria sehingga ujung-ujungnya akan terjadi kekurangan albumin tentunya. Hipoalbumin ini menyebabkan osmopikoloid menurun. Kalau tekanan osmopikoloid menurun terjadi perembesan cairan ke interstitial sehingga terjadi volume plasma menurun, fosforisi meningkat, terjadi retensi dan natrium. Pada mekanisme overfill itu terjadi gangguan pada tubuler. Dia menyebabkan retensi natrium. Ya, jadi terjadi penurunan aldosteron yang ujung-ujungnya juga terjadi. Ini mekanismenya. Paling sering ini yang kita anut adalah mekanisme underfill. Ya, kalau overfill ini itu karena adanya kelainan di tubulus. Nah, bagaimana penata laksanaan UDEM? Nah, ini. Jadi penderita-penderita ke rumah sakit itu dengan sindrom nefrotik, dia datang keluhan bengkak. Seandainya tidak bengkak, dia tidak datang. Dia bengkak. Jadi salah satu keluhan utama ya kalau penderita masuk di rumah sakit itu bengkak. Jangan juga follow up-nya koas ini tiap hari, pasiennya di follow up, KU bengkak, ya, hari kedua bengkak, yang mananya bengkak, ya harus dijelaskan bengkak di mana, ya. Jangan keluhan utama bengkak, hari kedua keluhan utama bengkak, sampai hari kelima cuma bengkak aja yang ditulis terus, ya. Harus jelas itu bengkaknya di mana, ya. Nah, bagaimana penata laksana UDEM? Ya, UDEM sebenarnya secara keseluruhan ini, terutama karena kita berbicara sindrom nefrotik, ya kita. Tapi prinsip penata laksana UDEM itu adalah pemberian diuretik dan diet rendah garam. Jadi garam ini paling cepat menyebabkan tekanan darah dan menyebabkan
udem. Jadi kalau kita ingin mengurangi udem, kita harus mengurangi garam. Ya, garam yang paling utama harus dikurangi ya 3-4 gram per hari. Katanya itu makanan ikan atau sayur-sayur itu katanya itu sudah mengandung garam. Tanpa dikasih garam sebenarnya sudah ada garamnya. Cuma karena lidah kita ini tidak biasa ya, kalau tidak pakai, woi kenapa tidak asin ini? Ya enak sekali. Ya, saya semenjak didiagnosis juga sebagai hipertensi dan saya juga sudah minum obat hipertensi dan harus diet rendah garam. Nah bagaimana kalau siang-siang kita tidak pernah makan di rumah, makan di luar terus, wah tidak bisa kita tahu, tidak bisa kita suruh restorannya, Pak, kurangi garamnya, makanannya sudah selesai. Ya. Jadi sebaiknya penderita hipertensi bawa makanan sendiri dari rumah yang sudah diet rendah garam. Jadi kemudian bisa dipakai stocking, ya kaos stocking yang keras itu supaya udemnya tertekan. Bisa juga diberikan HCT, hidrokloric acid, ini adalah semacam diuretik, dan hidrokloric acid ini disingkat HCT, ini sudah jarang ditemukan di Makassar, ya, di Indonesia juga. Atau kenapa? Dulu banyak sekali waktu zaman saya koas ini HCT banyak sekali. 12,5 sampai 50 mg. Sekarang ini sudah mulai habis. Betul, putih-putih nggak mau jual lagi. Furosemid masih banyak ya. Furosemid ini yang bagus sekali menurunkan bengkak. Ini ada di loop diuretik. Ya, diuretik kerjanya cepat. Ya, begitu kita minum ya 40 mg langsung 5 menit itu sudah kencing-kencing. Mulai kencing, pahitnya juga gelis. Jadi kalau orang sesak, ya, udem, kemudian dia sesak napas, sebaiknya pasang kateter dulu, baru berikan furosemid. Karena kenapa? Dia bolak-balik ke kamar mandi, tambah sesak. Baru naik tempat tidur, dia mau kencing lagi, balik ke kamar mandi mau naik, gitu, bolak-balik ya, kencing itu karena furosemid. Dia kuat sekali mengurangi udem dengan meningkatkan diuresis. Pada moderat udem di nefrotik sindrom, tentunya kita bisa memberikan terapi lebih tinggi lagi dosisnya, furosemid sampai 160 per hari, ya. Kemudian atau dengan bumetamid, tapi bumetamid ini jarang sekali dapat. Ini saja furosemid yang banyak di rumah sakit Yusuf, furosemid, dan obatnya murah sekali, dan dia dapat menurunkan bengkak hanya dalam 2 hari. Kalau kita kasih 160 mg, tak kencing-kencing dia sampai malam. Yang 40 mg, satu tablet itu dosisnya 40 mg. Ya, kalau furosemid, dan tidak ada yang kalau 160 berarti dia kita kali 4 kali minum, kali 4 atau dia harus 4 kali minumnya, 40 pagi 1, siang 1, ya sudah berapa. Atau bisa kita kasih minum 3 kali 2. Tapi sebelumnya furosemid ini kita berikan 1.00. Harus diberikan waktu pagi saja dulu. Karena luar biasa ini kalau kita minum tinggi-tinggi. Kalau mempan kita tambah lagi siang. Ya. Kalau tidak mempan lagi kita berikan 3 kali 1. Ya. Pada severe udem yang berat itu kita bisa lakukan infus. Bengkak sekali ya. Karena kalau melakukan dilakukan apa itu oral biasanya kerjanya lama, sehingga udem yang severe pada sindrom nefrotik kita harus berikan furosemid, ya, dosis tinggi. Dan refrakter yang tidak mau bengkaknya tidak mau turun-turun itu biasanya tetap dilakukan infus, ya, infus 20 mg, kemudian kalau dia tidak ada dan berdasarkan pengalaman ya, kalau albuminnya tidak kita koreksi ya, albumin normal itu sekitar di atas 3,5 ya. Di sini. Itu kadar albumin darah tubuh manusia. Di bawah 3 sudah mulai udem, ya. Di bawah 2
tambah bengkak. Nah, kalau di bawah 2, walaupun kita berikan infus furosemid, tablet furosemid sampai 3x2, itu bengkaknya tidak hilang-hilang. Dia kurang sedikit saja. Karena albuminnya tidak dikoreksi. Jadi kita harus koreksi dulu albuminnya, kita kasih dulu albumin. Contoh albumin banyak dijual di apotek, itu isinya adalah ekstrak ikan gabus. Kalau tidak mau makan albumin, makan saja ikan gabus. Banyak di depannya itu Unismus saya lihat dijual. Ya, jadi kalau sindrom nefrotik, surut singgah di depannya ya, Roma tahu saja. Oh, di depannya kampusku itu ada ikan gabus. Makan saja ikan gabus banyak-banyak, kempes itu perutnya. Ya, jadi kalau albuminnya meningkat dengan makan ikan gabus, maka cairan akan tertarik kembali. Ya, belum percepat. Di samping kita berikan tentunya diuretik, loop diuretik. Kadang-kadang kita kombinasi dengan spironolakton. Jadi saya kalau sindrom perut, saya pakai 2 diuretik. Saya hantam furosemid ya, 1x1, saya hantam 2 lagi, spironolakton 100 mg. Spironolakton keuntungannya dia adalah salah satu bentuk diuretik hemat kalium. Jadi tidak ada elektrolit yang keluar. Kalau furosemid boros, ya, dia ceritanya kuras, dia keluarkan air, tapi dikeluarkan semua, ya, dia barang-barang yang kita manfaatkan dia sedot juga semua. Itu ya, kira-kira sama dengan di rumah banjir, ya banjir ada hanyut apa dompet-dompet, ya, kalau pakai furosemid ya dengan dompet-dompetnya dia semua disedot. Ya, mengerti sampai sini atau masih mengantuk? Jadi tutup kelas saja yang perhatiannya ini ya, fokus. Ya, setelah dilihat pada sindrom nefrotik, kita harus memperhatikan juga lipidnya. Ya, lipidnya pasti terganggu. Jadi sini yang meningkat ini adalah FLDL, IDL, LDL. Nah, ini adalah fraksi-fraksi lipid semua yang meningkat pada kasus sindrom nefrotik. Ya, yang tidak berubah ini adalah apolipoprotein A1 dia. Kemudian yang menurun ya adalah HDL. Jadi pada sindrom nefrotik untuk membedakan dia memang bengkaknya itu karena jantung, itu karena gagal ginjal kronik, bengkaknya karena sirosis. Ya ini kita periksa kolesterolnya. Totalnya di kadang-kadang 300, ada yang 500 pernah, tinggi sekali. Nah, itu adalah sebenarnya dia tidak apa itu menderita, masa anak-anak sudah tinggi kolesterolnya, tidak mungkin. Tinggi kolesterolnya itu orang umur di atas 50 tahun. Kalau masih muda itu jarang yang tinggi kolesterolnya. Tapi kenapa anak-anak tinggi? Ya itu karena adanya hipoalbuminemia sehingga terjadi kompensasi ya. Bagaimana terapi dislipidemia pada sindrom nefrotik? Jadi kalau kolesterolnya tinggi, apakah hanya apa itu diberikan diuretik saja, furosemid, ada obat bengkak saja? Nggak usah minum ini, nggak usah obati kolesterolnya, karena kalau dia obati anunya ginjalnya, dia sudah membaik sendiri ya. Kita bisa memberikan obat-obat misalnya kolesterol. Apa itu? Nah, golongan statin. Jadi golongan statin ini adalah isinya HMG coenzim ARButase inhibitor. Nah, obat-obat statin ini sudah begitu canggih, ada sudah sampai sudah generasi ke-9 kalau nggak salah, 10. Ya, yang generasi pertama itu ini simvastatin. Simvastatin. Generasi kedua rovastatin, banyak. Nah, ini yang akhir-akhir ini namanya atorvastatin. Ya, itulah Lipitor buatan Pfizer yang mahal itu sudah 30.000 satu biji. Jadi kalau 1 bulan diminum, wah lumayan juga 900.000. Baru satu obat itu. Nah, sedangkan di BPJS itu ditanggung semua. Ya. Masa sekarang atorvastatinnya habis, tinggal simvastatin. Simvastatin banyak juga di puskesmas. Ya. Gitu. Jadi apa perbedaan dari statin ini, lovastatin? Ya, berbeda-beda dari dia punya pabriknya juga biasanya berbeda. Ya sama dengan mobil, sama-sama mobil semua, tapi ada kan Via, Honda gitu.
biasanya masing-masing tidak mau disamakan. Toyota dia mempunyai branded sendiri ya, Honda juga sama, ini semua statin, simvastatin, sama-sama statin tapi berbeda punya ini ya. Jadi golongan statin ini semakin berkembang dan bukan hanya dia menurunkan kolesterol, tapi sekarang penelitian terakhir golongan statin itu memperbaiki plak, ya, plak arteri koroner. Dia menstabilkan plak sehingga tidak mudah ruptur. Kalau ruptur plak kan itu namanya STEMI, elevasi miokardium infarct, tiba-tiba dapat menyumbat jantung dan terjadilah apa itu sudden cardiac death, yang meninggal tiba-tiba karena penyakit jantung. Nah, coagulation abnormality in nephrotic syndrome. Jadi pada sindrom nephrotik akibat hipoalbuminemi sehingga terjadi udem yang berat, itu meningkat proses koagulasi, jadi mudah terjadi trombosis, mudah terdapat DVT, mudah ditemukan di vein trombosis pada trombus. Ya, jadi fibrinogen meningkat, ya platelet, ya viskositas plasma, LDL, lipoprotein A, plasma B, aktivator, ini semua meningkat. Ya, jadi unsur-unsur yang menyebabkan protrombotik itu meningkat pada sindrom nephrotik akibat hipoalbumin. Yang turun ini adalah antiprotein C dan antiprotein S. Jadi protrombotik ini jadi kecenderungan untuk terjadinya darah, ya, kekentalan darah itu berhubungan dengan level albumin. Jadi kalau serum albuminnya di bawah 2, nah, itu kemungkinan terjadi peningkatan dari tromboemboli. Jadi rawan, ya, jadi rata-rata penderita sindrom nephrotik yang lama tidak diterapi, mungkin bengkak. Kan kalau dia bengkak, dia kan biasa susah untuk jalan. Nah, tambah dia tidak jalan, dia tempat tidur lama, sehingga risiko untuk terjadinya tromboemboli itu makin tinggi. Itu terutama pada orang tua, ya, siapa yang masih ingat, itu disebut imobilisasi. Bagaimana mendiagnosis, pendekatan diagnosis dari sindrom nephrotik berdasarkan klinis, ya, laboratorium dan biopsi, saya kira sudah dijelaskan tadi. Jadi secara klinis kita harus mengetahui histori dari penyakit ini, ya, apakah ada infeksi dari ginjalnya, pengaruh obat, artritis ataupun pregnancy. Ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik, ya, tentunya seperti bentuk gejalanya obesitas, ya, severe obesitas, kemudian bisa terjadi artritis, diabetes retinopati, hipertensi, ya, dan malignansi. Kemudian kita lakukan urinalysis, nah, itu bisa kita hitung creatinine clearance-nya, kemudian serum protein, elektroporesis, ya, kita periksa total kolesterol dan hormon paratiroid. Pada beberapa kasus sebenarnya kita bisa memeriksa ini antinuklear, antibody, dan hemoglobin, tapi ini mahal semua, ya, untuk tahu kondisi dari ginjal itu sendiri. Pada biopsi renal ini, ya, ini kalau di center-center yang sudah ada seperti Jakarta ini sudah rutin dilakukan biopsi renal, ya, ada tipe-tipenya, nah, kita melakukan, dan minimal change disease ini yang paling banyak kasusnya, dan tentunya dia yang paling sensitif untuk pengobatan, ya, dia paling responnya paling bagus. Ini adalah pengobatan pada sindrom nephrotik, ya, pemberian prednison ini sebenarnya pada anak-anak, ya, jadi ini sedangkan pada akan dijelaskan oleh anak karena ini
yang saya jelaskan orang tua, maka kita pindah di sini. Ya, jadi pemberian obat atau kortikosteroid pada penderita sindrom nefrotik itu dimulai dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan. Jadi kita kembali lagi bahwa sindrom nefrotik itu kan gejalanya adalah proteinuria, kemudian ada juga kolesterol total meningkat, ya, dan terjadi udem saja karena akibat proteinuria, ya, 3,5 gram ya per 24 jam. Nah, terapinya adalah kita berikan prednison 1 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, prednison itu 1 biji itu dosisnya 5 mg, warna hijau, kecil obatnya. Nah, di sini dianjurkan pemberiannya 1 mg. Bayangkan kalau saya berat badan saya sekarang 70-an ya, berarti saya harus minum 70 mg. Ya, 1 mg per kilogram per hari. 70 mg kira-kira bagi 5 berapa itu? Ya, bisa 12 biji atau 12. Dan itu 12 biji sebaiknya langsung diminum single dose. Bayangkan kalau pasien, Pak, minum makanya obatnya 12 biji, langsung kita minum. Wah, ini dokter dia mau bunuh saya, masa 12 biji langsung disuruh minum. Nah, sini anjurannya adalah single dose, tapi saya bila pasien-pasien saya tetap bagi 3. Ya, kalau 1 mg ya, bisa 3 kali 3, pagi 3, siang 3, malam 3, atau 3 kali 4. Ya, itu diberikan selama 6 minggu. Kalau sudah terjadi remisi, udemnya sudah mulai tidak muncul, kita berikan 1 mg, tapi 2 hari, ya, bukan setiap hari. Jadi pemberian kortikosteroid itu lama prosesnya, 6 minggu, kemudian 1 bulan, ya, dan perlahan diturunkan dosisnya. Pada orang tua itu bisa diberikan kortikosteroid juga, dan dilakukan pengurangan dosis ya selama 1 minggu. Untuk orang tua itu dosisnya tentunya lebih rendah dari dewasa. Karena pada orang tua itu dia punya ginjal juga sudah mengecil. Nah, semua obat-obatan itu kan di ginjal ya, itu dari ginjal. Jadi kita harus hati-hati memberikan obat pada orang tua. Hati pada orang tua. Bila terjadi kontraindikasi pada prednison, kita bisa menggantikan dengan siklofosfamid. Ya, siklofosfamid itu 2 mg per kilogram berat badan, atau bisa diberikan klorambusil ya 0,15 gram kilogram berat badan per hari. Ya, jadi sebenarnya obatnya sindrom nefrotik ya itu diberikan diuretik ya tadi furosemid, kalau saya tambah spironolactone, kemudian diberikan kortikosteroid. Ya, kortikosteroid itu adalah prednison, dan biasanya saya tambah lagi dengan albumin. Fipalbumin ada dijual ya, obat-obat fipalbumin, isinya itu ikan gabus. Jadi 3 pengobatannya, nah, istilahnya kalau saya itu 3 sekawan. Diuretik, furosemid, kita berikan kortikosteroid, kemudian diberikan fipalbumin. Memang namanya fipalbumin, itu pabriknya ada di Goa. Jadi hebat ini Goa ya, dia sudah punya pabrik ikan gabus, ekstrak ikan gabus, nggak perlu lagi. Malah diekspor ke Jawa. Di Jawa mungkin belum, katanya duluan di ini Goa yang bikin dibanding di Jawa, jadi belum ada pabrik ikan gabus gitu kan. Ikan gabus ternyata banyak di Goa ya, apalagi di Makassar, terutama di depannya rumah sakit apa itu Unismo, banyak ikan gabus di dekat bensin. Nah, ini saya kira sudah tindakan lebih spesialistik. Ini adalah pemberian kortikosteroid secara intravena.
Ya, jadi kalau kita kasih oral, kortikosteroid, kemudian umpan, nah, kita berikan ini metilprednisolon. Wah, ini sudah apa ini? Saya sendiri tidak pernah kasihnya apa. Saya hanya memberikan metilprednisolon sesuai standar. Ya, seperti ini dia pakai apa itu dosis tinggi ya. Nah, ini adalah istilah-istilah bila kita sudah melakukan terapi, tentunya ada namanya evaluasi. Apakah terapi kita itu berhasil ya dengan melihat ini proteinurinya. Nah, kalau dia proteinurinya sudah turun-turun ya sekitar 34 miligram ya di bawah, kan definisi sindrom nefrotik itu bila protein keluar dari urin, proteinuri lebih dari 3,5 gram per hari. Nah, ini kalau kurang dari 4 miligram itu dianggap remisi komplit. Dianggap sudah sembuh. Sudah bagus ini. Kemudian ada yang disebut remisi parsial ya, di atas 4 sampai 40 miligram. Ada juga disebut relapse, proteinurianya kembali lagi. Kita obati. Kemudian ada disebut nephrotic syndrome relapse, ya, kembali lagi seperti awal. Dan frequent relapse, kemudian ada disebut sindrom nephrotic dependent steroid, ada sindrom nephrotic yang harus diberikan kortikosteroid. Ya. Jadi ini adalah itu istilah-istilah saja ya. Saya tidak pernah mengukur ini setelah pengobatan kita ukur lagi. Saya hanya melihat bengkaknya. Kalau bengkaknya hilang ya, saya anggap dia sudah responnya bagus. Iya kan? Artinya kalau bengkaknya hilang, pasti proteinuri itu sudah kurang. Jadi proteinurinya kurang, proteinnya keluar, proteinnya masuk ke dalam tubuh, sehingga tidak terjadi hipoalbuminemi, tentunya tidak terjadi juga ekstravasasi cairan. Ya, jadi saya tidak periksa, kita bagaimana ini kompet remisi ini? Oh, baru parsial. Oh, ini dia sudah relapse. Woi, frequent relapse. Saya tidak begitu juga ya. Jadi kita hanya melihat dari klinis, ya, tidak hanya klinis, kita langsung lihat, oh kakinya bengkak Pak, kasih obat ini. Minggu depan datang lagi ya, begitu minggu depan, sudah hilang bengkaknya. Terima kasih dok, ini bengkaknya sudah hilang. Bengkaknya sudah hilang. Tapi ini kenapa saya punya sakit kepala muncul lagi? Nah, itu lagi Pak, sakit kepalanya. Yang penting ini kakinya Bapak sudah kempes. Tapi sebelumnya dikasih obat furosemid, kita harus kasih apa? Edukasi. Pak, ini obat kencing-kencing. Kenapa? Jangan sampai obat furosemid, diuretik itu dia minum malam. Apalagi orang tua, wah, orang tua itu sudah belum minum obat, dia sudah sering kencing kasihan, karena ada prostatnya. Dia sering kencing malam itu. Kok kasih lagi furosemid malam, wah, itu bisa bukan mengurangi penyakitnya, tapi bisa menambah penyakit karena dia kan kencing-kencing. Ya, dia kencing-kencing terus, tidak berhenti kencing. Itu karena Anda memberikan furosemid yang malam. Makanya furosemid itu ditulis 100, artinya diberikan pada waktu pagi. Demikian juga spironolakton, ini diuretik hemat kalium, diberikan pagi atau siang. Jangan berikan malam, pas orang istirahat, tidur sementara tidur dia mau kencing. Ya, sampai di kamar mandi mau kencing lagi. Ya, ini furosemid luar biasa ini karena saya pernah minum, saya pernah menderita batu ginjal, ya saya pernah minum ini furosemid supaya banyak kencingnya keluar itu batu. Boy, itu hampir tiap 5 menit saya kencing. Nah, ini akibatnya dari furosemid tersebut. Nah, ini adalah bentuk gejala lain dari glomerulonefritis, kita lihat disebut sebagai akut nephritic syndrome. Jadi akut nephritic syndrome ini mirip-mirip dengan sindrom nefrotik ya. Cuma bedanya di sini bahwa akut nephritic syndrome itu udemnya cepat terjadi. Udemnya apa itu? Rapid onset. Udemnya itu cepat dan cepat saja cepat hilang. Kalau di sindrom nefrotik dia lama prosesnya. Ya. Jadi ya
gejalanya lebih ringan dari sindrom nefrotik. Kemudian ada juga gejala lain seperti oliguri dan hipertensi. Ya, oliguri. Hipertensi terjadi kenapa? Karena begitu kurang aliran darah glomerulus, maka akan terjadi pelepasan renin. Renin ini kita tahu adalah dia ya, merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 akan menjadi angiotensin 2, yang angiotensin 2 akan menyebabkan vasokonstriksi dan ujung-ujungnya menyebabkan hipertensi. Ya, itu mekanisme kenapa terjadi hipertensi pada diguguri. Pada pemeriksaan urin itu biasa ditemukan sel-sel darah merah ataupun protein uri, tapi dia lebih ceritanya lebih kurang ya dibanding sindrom nefrotik, hematuria dan leukositurianya. Jadi ceritanya nih gejala yang bersama ditemukan sindrom nefrotik, cuma dia lebih derajatnya lebih ringan. Kadang-kadang disertai dengan peningkatan serum kreatinin, justru albumin serumnya normal ya. Kalau di sindrom nefrotik albuminnya pasti rendah. Ya, jadi sini kalau ada yang albuminnya normal dan serum kolesterolnya normal, nah itu biasanya itu juga sebagai sindrom nefritik akut. Ya, mengerti sampai sini? Nah, saya sendiri yang bacakan sudah mulai mengantuk, apalagi yang mendengar. Ya, jadi marilah kita sama-sama mengantuk. Tidak apa-apa sama-sama mengantuk, yang penting sama-sama mengerti. Ya. Kemudian prognosis dari sindrom nefritik akut ini itu biasanya bagus dibanding dengan sindrom nefrotik. Jadi istilahnya sindrom nefritik akut ini lebih ringan lah dari ini kira-kira perbedaan. Jadi ini ada ini bisa 5 soal ini keluar dari sini, jadi perhatikan memang baik-baik karena ini bisa keluar 5 soal ujiannya. Jadi kalau saya bilang begini pasti hilang mengantuknya lagi semua ya. Ya, apa perbedaan nefrotik dan nefritik sindrom? Nah ini, ya, udemnya. Bagaimana sifat udemnya? Jadi kalau di nefrotik sindrom, wah dia berlangsung lama ya. Kalau nefritik dia cepat, ya, konsepnya cepat. Apa itu? Dia punya perjalanan penyakit. Udemnya di nefrotik sindrom, wah itu anasarka dari mukanya atas sampai ke udem. Kalau nefritik sindrom ya udemnya ringan. Kadang-kadang tidak ditemukan asites, tapi kalau sindrom nefrotik ditemukan asites. Perhatikan dua ini, nefrotik dan nefritik, serupa tapi tak sama. Ini seperti saudara ya, saudara kembar tapi tidak sama. Blood pressure, ya, tekanannya kalau nefrotik sindrom itu normal-normal saja. Tapi kalau nefritik sindrom itu biasanya meningkat. Nah, meningkat tekanannya. DVS juga pada nefrotik sindrom itu normal. Ya, DVS masih ingat, jugular venous pressure, desakan vena centralis. Kalau kau perhatikan lehermu, ya ada 2 vena di situ kiri kanan, vena jugularis externa. Itu kalau ujian koas itu selalu saya tanya ya. Pertanyaan pertama kalau nanti ujian, saya tuh berapa apa itu? Pertanyaan saya selalu begini. Bila ada pasien masuk, ya, pasien umur 70 tahun, pada pemeriksaan leher ditemukan DVS R+3. R+3 itu berarti tinggi ya, di vena jugularis kiri. Sedangkan di vena jugularis kanan R-4, artinya normal. Nah, jadi ada 2 apa ini vena jugularis yang kiri yang tinggi, yang kanan normal. Yang mana yang kita tulis di buku ya, di laporan, yang tinggi atau rendah? Itu. Sedangkan kita harus menulis satu. Sedangkan kita periksa, oh sini, kenapa di kiri tinggi? Iya, di kiri tinggi kentar itu ada uratnya itu, sama kalau ada penyanyi, kalau menyanyi di TV itu urat lehernya, kelihatan urat lehernya itu sebenarnya DVS, desakan vena centralis meningkat.
Kalau kita pasien, kita lihat di kiri tinggi, di kanan normal. Nah, yang mana kita tulis laporannya di buku, yang tinggi atau rendah? Nah, jawabannya nanti di klinik masih lama, sampai ketemu di klinik beberapa tahun yang akan datang. Jadi venous itu meningkat pada nephrotic syndrome. Sama juga proteinuri, ya pada nephrotic itu sindrom banyak sekali protein yang keluar, pada nephrotic syndrome ya tidak terlalu banyak. Hematuri jelas pada nephritic syndrome banyak ya, kemudian nephrotic syndrome kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Nah, kemudian sel-sel darah merah ya tidak bukan pada nephrotic syndrome ada. Albumin serum itu dipastikan rendah pada sindrom nefrotik karena proteinuri banyak sekali protein yang keluar sehingga serum albumin tentu dalam darah akan berkurang temurun. Pada nefritik sindrom itu ternyata dia bisa normal saja. Ya, jadi inilah perbedaan antara nefrotik dan nefritik sindrom. Wah, ini sudah 1, 2, 3, sudah berapa nomor ini soal bisa keluar ini. Ya, hanya dengan 2 ini. Apakah perbedaan nefrotik dan nefritik? Ya kan? Sekarang RPGN, ya ini salah satu gejala dari glomerulonefritis. Tadi kita sudah ulangi bahwa glomerulonefritis itu bisa gejalanya berupa asimptomatik proteinuri, bisa juga asimptomatik hematuri, bisa dalam bentuk sindrom nefrotik, bisa dalam bentuk sindrom nefritik akut, bisa dalam bentuk ini RPGN. Ya. RPGN ini adalah semacam gangguan pada glomerulonefritis. Ya, tentunya ini berbeda berdasarkan biopsi ya. Kalau kita itu berbeda. Jadi rapid ini berlangsungannya cepat. Ya, rapid progressive glomerulonephritis cepat sekali dia punya perlangsungan dan yang menyebabkan uremia dan ujung-ujungnya penderita akan dilakukan dialisis. Ya, jadi ini bila tidak dilakukan segera maka dia akan jatuh kepada cuci darah. Ya. The renal damage may be irreversible. Jadi bila kita dilakukan approach, tidak dilakukan terapi agresif, dia akan jatuh pada gagal ginjal. Di gagal ginjal itu sifatnya dia perlahan, tidak mungkin ini hari tiba-tiba besok langsung cuci darah, tidak. Dia prosesnya lama sebenarnya, sudah lama dia menderita, kreatininnya naik 2, 3, 4. Jadi kreatinin kira-kira di atas 8 itu sudah harus cuci darah. Normalnya kan 0, ya saya periksa kreatinin itu kemarin ya 0,9. Itu yang 0, lah. Jadi kalau mulai 2 hati-hati itu 2 masuk 3 naik 4, begitu naik 5 cepat sekali, nah 5, 6, 7, 8 langsung. Ya, 8 ke 9 langsung cuci darah. Selamat. Kalau cuci darah berarti cuci darah seumur hidup. Sama dengan hipertensi, minum obat seumur hidup. Jadi gejalanya hampir mirip semuanya dengan sindrom nefritik akut. Cuma ini mungkin perlaksungannya ya cepat. Nah ini sebenarnya hampir sama juga chronic nephritic syndrome. Ya gejalanya hampir sama dengan ginjal chronic renal failure dan bisa ditemukan itu proteinuri dan mikroskopik hematuri. Kemudian kreatinin serum yang meningkat, fosfat, rendah kalsium, dan bisa disebutkan muncul asidosis metabolit. Nah, ini adalah tipe yang terakhir dari glomerulonefritis. Ya, banyak glomerulonefritis saja ini, wah macam-macam. Dan hampir mirip-mirip semua. Ini dia bagi lagi. Sebenarnya satu saja glomerulonefritis. Kenapa tidak disatukan? Ternyata ya kecenderungan kita ini selalu mau membentuk sekat-sekat. Indonesia itu hampir bubar karena banyak itu seperti Papua memisahkan diri, Aceh dengan GAM
ya, Gerakan Aceh Merdeka, Indonesia Selatan namanya DI apa itu, Darul Islam yang dibikin oleh Kahar Musakkar. Nah, itu Indonesia Selatan mau berpisah dari juga itu Indonesia, cuma karena jasanya Jenderal M. Yusuf dulu ditugaskan sama Presiden Soekarno untuk melumpuhkan ini, ya, melobi Kahar Musakkar. Jadi Kahar Musakkar itu apa itu, dia ditakuti juga dulu karena dia mau memisahkan diri dari banyak pasukannya dulu. Makanya itu di Sulawesi Selatan ada istilah gerombolan. Gerombolan itu sebenarnya orang-orangnya itu Kahar Musakkar yang masuk di hutan yang tidak setuju dengan pemerintahan Republik Indonesia. Tapi cepat dilobi sama Jenderal M. Yusuf, ya, jadi tidak sempat seperti apa itu Papua ataupun Aceh. Aceh itu lama baru bisa ditundukkan itu GAM. Nah, ini juga glomerulonefritis kronis, ya, saya kira bersama dengan gejalanya, tapi ini ada istilah IgA nefropati. Ya, ini adalah salah satu bentuk nefropati yang banyak ditemukan pada orang dewasa. Jadi kadang-kadang glomerulonefritis akut itu tidak berkembang itu menjadi kronik. Ya, kemudian dan kronik glomerulonefritis sendiri itu kadang-kadang disebabkan oleh faktor herediter, ya, dan faktor genetik. Nah, ini kita lihat bahwa sindrom nefritik itu, ya, nefritik sindrom termasuk hematuri gejalanya, gangguan ginjal, dan sindrom nefrotik itu sendiri. Jadi kalau sindrom nefrotik hanya ada proteinuri, sedangkan nefritik sindrom semuanya dia punya, ada proteinuri, ada hematuri, ada gangguan ginjal, renal hipertensi. Nah, bagaimana melakukan pendekatan klinis terhadap penyakit-penyakit glomeruler dalam hal ini glomerulonefritis? Tentunya kita harus memeriksa urin dulu. Bagaimana komposisi urinnya? Ya, dilakukan analisa dipstik. Banyak sekarang pemeriksaan urinnya dicelup saja, itu namanya dipstik. Dicelup saja, ya, ambil urinnya, dikasih masuk dicelup, untuk mengetahui apakah ada darah, apakah ada blood yang lolos jadi urin ataupun protein. Kita bisa melihat apakah ada proteinuri makroskopik, ya, positif 1, positif 2, atau positif 3. Itu bisa dilihat dari, biasanya kalau ada laki-laki bengkak, saya curi sindrom nefrotik, langsung periksa urin. Urinnya kita cari itu apakah ada protein. Ternyata protein positif 3. Kalau proteinnya positif 3, kemudian perutnya bengkak, itu sudah dipastikan dia adalah sindrom nefrotik. Walaupun banyak pemeriksaan yang bisa mendukung hal tersebut, tentunya seperti biokimikal, seperti protein kreatinin, albumin kreatinin, ya, ini semua bisa diperiksa di laboratorium Prodia. Kalau masa saya Yusuf hanya bisa memeriksa kreatinin, ureum kreatinin, ya, jadi seperti ini nggak bisa. Kemudian pemeriksaan darah tentunya kita bisa memeriksa elektrolit, ya, natrium, kalium, ureum kreatininnya, ya, kadar glukosanya, kemudian imunoglobulin. Nah, ini adalah unsur-unsur yang kita mau periksa untuk menunjukkan gangguan ginjal atau sindrom nefrotik. Darah kita bisa lakukan kultur, ya, ataupun serologi, asto, bukan asopin, asto, ya, antigen terhadap streptococcus. Imunologi ginjal ini kita bisa memeriksa anti glomerular basement membrane, AGBM, ya. Itu ditemukan pada sindrom Good-Pasteur. Sindrom Good-Pasteur ini adalah sindrom di mana terjadi kelainan, ya, di membran basalis glomerulus sekaligus terjadi kelainan di alveolus di paru-paru.
ternyata dia ada hubungannya paru-paru dengan ginjal juga, disebut Pasteur syndrome. Ya, vaskulitis itu apa bisa diperiksa. Nah, ini pemeriksaan imunologi semua mahal, luar biasa ini mahalnya. Jadi sampai saya sekarang setiap pernah periksa juga ini kan kita harus periksa di prodi, itu mahal-mahal. Yusuf ini ya ini nggak bisa diperiksa semua, paling di Yusuf cuma diperiksa sedimen urin. Nah itu ya. Pemeriksaan imunologi luar biasa ini. Seperti anti-DS DNA ya, kemudian kriroglobulin, apa itu anates, antinuklear antibody. Jadi anates ini pada lupus saya baru-baru periksa itu sekitar 1,5 juta ya, antinuklear antibody atau anates untuk mengetahui mendiagnosis pasti lupus. Sebenarnya kita tahu lupus itu ada 11 gejalanya ya, ada 11. Jadi cara mengingatnya berapa apa gejalanya itu ada jembatan keledainya lupus, namanya broad apa itu brain swab MD, brain ya, brain otak, swab itu apa itu mandi atau sabun MD, jadi cuci otak dokter. Brain B apa blood disorder, R rheumatoid arthritis, A antinuklear antibody ya, brain swab MD itu adalah 11 gejala dari lupus. 4 dari 11 itu bergejala, itu sudah dianggap positif. Ya, jadi lupus ini disebut sebagai penyakit serbu wajah. Kenapa penyakit serbu wajah? Karena hampir semua gejala penyakit bisa menyerupai lupus. Jadi sulit. Ini sulit sekali diagnosis. Ada baru-baru di Mas Yusuf, dia masuk dengan gangguan fungsi hati. Ya, dia masuk dengan matanya sakit perutnya, mata kuning. Kemudian ada di mukanya memang ada bersisik ya, bersisik dari dahinya sampai di pipinya. Itu adalah khas pada lupus ya, disebut sebagai butterfly rash ya, bukan kupu-kupu. Jadi kalau sudah pernah lihat pasien lupus itu nggak bisa lupa lagi. Tapi kadang-kadang pasien lupus itu tidak nampak dia punya penyakit lupusnya, dia tersembunyi dari penyakit utama ya, seperti orang menderita penyakit yang lain, malah lama baru ketahuan bahwa oh ternyata ada lupusnya juga. Kenapa tidak sembuh-sembuh ini? Jadi ini perbedaan dari sindrom atau klinik dari beberapa tipe glomerulonefritis. Yang pertama tentunya tipe yang pertama adalah hematuri asimptomatik. Dari hematuri atau proteinuria itu tentunya ditemukan hematuri dan proteinuria. Kemudian pada glomerulonefritis akut gejalanya itu dengan darah meningkat, ya, udem, laju filtrasi glomerulus menurun. Ya, kemudian ditemukan juga hematuri dan proteinuria. Sedangkan glomerulonefritis kronik, kan darah meningkat, ya, GFR menurun, tidak ditemukan udem. Sedangkan RPGN hanya GFR yang menurun, sedangkan sindrom nefrotik albumin yang menurun dan terjadi udem. Ya, ini adalah gambaran dari sindrom klinik dari glomerulonefritis itu sendiri. Nah ini harusnya ini di depan tadi, ini jadinya di belakang. Patomekanisme dari glomerulonefritis kita lihat ini adalah penampang dari glomerulus. Jadi di sini sela-selanya ini keluar urin, ya. Jadi ada endotel, membran basalis dari glomerulus. Nah, di sini kalau ada, jadi dia seperti saringannya, saringan di sini. Kalau ini ada gangguan, itu jadi kebocoran. Ini kalau terganggu di sini, wah, pasukan
sama dengan pasokan makanan itu akan terbuang percuma. Ini ceritanya ini di dalam rumah kita buang sampah, sampahnya itu biar makanannya masih dibutuhkan tetap terbuang. Kalau ginjalnya ini terganggu. Jadi fungsinya ginjal itu mereabsorpsi kembali. Jadi makanan-makanan yang dibutuhkan itu dia tidak buang, dikembalikan ke dalam tubuh seperti protein dan glukosa itu kan semuanya sudah lewat penyaringan sini. Akhirnya kalau dia dibuang semua, wah kita tidak bisa. Membran basalis yang berfungsi sebagai filter itu terdiri dari sel-sel endotel ya. Jadi saya kira ini adalah kembali ke fisiologi lagi dari dinding kapiler dari glomerulus tersebut. Saya kira ini akan dibaca sendiri nanti. Kemudian patogenesis terjadinya penyakit glomerulus itu adalah karena adanya deposisi di sirkulasi akibat reaksi kompleks antigen antibodi. Jadi terjadinya kompleks antigen antibodi itu mengendap ya di glomerulus yang terjadi inflamasi atau peradangan. Jadi antibodi tersebut dapat insight di dalam glomerulus. Jadi seperti circulated immune complex nephritis. Jadi ini kompleks imun yang mengendap dalam glomerulus dan dia akan ini penyebabnya ini bisa berasal dari endogen yaitu seperti SLE. Jadi imun kompleks ini bukan hanya berasal dari glomerulus sendiri, dia bisa berasal dari penyakit lain seperti SLE ya, kemudian eksogen, streptococcus ya, osteohepatitis dan lain. Jadi penyakit sistemik ini itu bisa menyebabkan kompleks imun yang akan mengendap di ginjal ya, seperti Plasmodium falciparum itu ternyata bisa merusak glomerulus karena adanya reaksi antigen antibodi. Jadi kompleks imun itu terdeposisi atau terperangkap di dalam glomerulus. Jadi kompleks trap in glomerulus. Jadi kompleks antigen antibodi ini itu terperangkap di glomerulus akan membantu sehingga bisa mengaktifasi sistem komplement. Ini kembali ya kompleks imun sendiri itu bisa dalam bentuk anti-GBM disease, anti-glomerular basement membrane disease ya. Jadi anti-GBM disease ini itu kita bisa melihat ya dengan mikroskop immunofluorescence dan kita bisa mengetahui bahwa apakah ini ada sindrom Margot-Pastor. Jadi sindrom Margot-Pastor ini itu ditemukan anti-GBM ya, antibodi yang kompleks antigen antibodi yang terperangkap di ginjal dan sekaligus di alveoli paru-paru. Ya. Jadi terjadi bersamaan itu karena adanya reaksi antigen antibodi kompleks imun yang mengganggu membran basement dari alveoli di paru-paru dan ya, di ginjal. Ya. Ini adalah gambar circulation pattern ya, seperti ini. Semua adalah deposisi antibodi, ini tes imun reaksinya ya dari reaksi antibodi tersebut. Nah, jadi ke depannya nanti pendekatan terapi pada glomerulonefritis tentunya target potensialnya itu bisa ya dengan sekarang eranya untuk ilmu imunologi, tentu pendekatan secara imunologi yang sudah mulai berkembang saat ini. Jadi kita
ada target terapi itu bisa T-cell, Macrophage, Cytokine, ya, ada mungkin protective growth factor dan lain-lain. Nah, ini akan dilakukan pendekatan. Ini adalah mediator atau faktor-faktor yang pro-inflamasi, ya, sehingga kita tahu dasar glomerulonephritis ada inflamasi, sehingga tentunya target potensialnya menuju sel-sel yang menyebabkan inflamasi. Manajemen dari penyakit glomerulosis tentunya kita obati apa gejala yang timbul dari penyakit glomerulosis ini biasanya adalah hipertensi. Jadi hipertensi ini sering menyertai glomerulonefritis. Jadi tentunya kita harus melakukan pendekatan terapi terhadap hipertensi ini, yaitu dengan menggunakan ACE inhibitor, ya, bisa menggunakan ARB, angiotensin receptor blocker, bisa juga menggunakan ACE inhibitor, ya, renin angiotensin inhibitor, RAS. Nah, inilah terapi hipertensi pada glomerulonefritis. Kita dulu apa itu? The first choice terapi adalah kita menggunakan renin angiotensin inhibitor seperti ARB. Contoh ARB itu adalah valsartan, ya, obat-obatan seperti irbesartan, telmisartan, itu bisa digunakan pada. Tapi kalau saya karena diabetes Yusuf, saya paling suka memakai ACE inhibitor. Kita kasih saja captopril pada penderita hipertensi yang disertai dengan glomerulonefritis. Ya, bagaimana semakin mengantuk, ya sedangkan saya saja mulai mengantuk, apalagi yang dengar, ya, ini ilmunya ilmu goib, ya. Tapi ya tidak apa-apa, namanya belajar itu kita mulai dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi saya ulangi kembali, penyakit glomerular ini sering disertai hipertensi, proteinuria, dan hiperlipidemia. Tentunya kita harus terapi 3-3 hipertensi. Kita berikan antihipertensi, proteinurianya ya kita cegah, ya, dengan memberikan tentunya kortikosteroid, ya, bisa juga hiperlipideminya kita memberikan golongan statin, ya, seperti simvastatin ataupun atorvastatin. Jadi semua gejala-gejala tersebut tentunya kita terapi. Sama penderita kalau masuk di rumah sakit, pertama kita harus obati dulu keluhannya. Ya, pokoknya dia masuk dengan demam, terus dia hipertensi juga, tensinya sampai 180, tinggi sekali 180/100. Terus dia demam menggigil. Yang duluan mana diobati? Tentu dulu demamnya, karena dia masuk rumah sakit karena demamnya. Hipertensi itu dia bisa jalan-jalan di luar. Ada orang 200 sentinya darah keluar. Jalan-jalan ke sana kemari. Tensinya 200. Nanti pecah pembuluh darah baru dia sadar. Banyak itu karena stroke. Orang kan ternyata dia menderita hipertensi tidak sadari, kan tidak ada keluhan. Ya, minum kopi, merokok, dan karena tidak pernah check up. Nah, kenapa sering orang penderita stroke jatuh di kamar mandi? Sering kita dengar, meninggal jatuh di kamar mandi. Aduh, kasihan stroke. Dia jatuh di kamar mandi karena jatuh lumpuh. Bukan, justru karena stroke dulu baru dia jatuh di kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Ya, di situ kan di kamar mandi sering dia buang yang besar, mengedan tekanan darah meningkat, ya. Punya itu sering terjadi. Jadi sebenarnya sudah terjadi serangan, ya, kebetulan dia berada di kamar mandi dan jatuh. Ya, karena orang kena terjadi serangan stroke itu kan langsung sebelah kiri lumpuh dan dipastikan jatuh karena dia tidak bisa menumpuh. Dia bilang, jatuh di kamar mandi gara-gara jatuh sampai dia stroke. Bukan, stroke dulu baru dia jatuh. Paling protokudem tentunya kita memberikan diet rendah garam, ya, 1,5-2 gram saja. Nah, kemudian kalau
albuminnya kurang dari 2, jadi ada kecenderungan dia terjadi trombosis, ya kita berikan heparin dan warfarin. Warfarin ini adalah obat-obat yang menyebabkan supaya tidak terjadi pengentalan darah, ya, antitrombotik. Saya biasa pakai aspirin saja dengan ringan. Nah, heparin ini efek sampingnya bisa juga terjadi perdarahan kalau terlalu banyak kita gunakan. Tapi kalau tidak memakai warfarin, maka dia bisa terjadi trombus, justru menyumbat pembuluh darah, mengental. Ya, kalau kurang albumin ya terjadi perembesan darah keluar, sehingga di dalam itu pembuluh darah mengental dari itu sel darah karena terjadi ekstravasasi. Karena jadi albumin ini itu mencegah itu cairan plasma keluar sebanyak dari pembuluh darah, gunanya albumin. Jadi kalau albuminnya rendah, merembes. Apa dia fungsinya albumin itu? Dia sebagai perekat supaya plasma darah itu tidak keluar. Jadi pembuluh darah selalu encer, banyak cairan di dalam. Ya terjamin ini viskositasnya. Tapi kapan albumin rendah, maka plasma darah itu akan keluar merembes. Akhirnya darah tambah mengental karena sel darah saja yang tinggal. Jadi bagaimana prognosisnya? Ya prognosis ya tergantung dari histologi, ya, dari nefritis tersebut. Ya. Di sini kalau terjadi kerusakan yang persisten dari glomerulus, ya tentunya dia akan terjadi proteinuri, dan faktor-faktor yang menyebabkan prognosisnya jelek itu tentunya adalah adanya hipertensi. Jadi, kalau dia hanya proteinuri biasa, ya tidak masalah. Tapi kalau ada proteinuri, ada juga hipertensi, wah ini sering menyebabkan prognosis yang kurang bagus, ya, sering terjadi fibrosis. Jadi ini adalah summary dari glomerulonefritis satu sesi, dan kita akan lanjut ke apa itu sesi akut kidney injury. Jadi kita tiba di penghujung, ya saya review kembali bahwa tadi kita berusaha ya membahas tentang glomerulonefritis, ya, salah satu bentuk penyakit akibat inflamasi di glomerulus. Jadi inflamasi saja di glomerulus itu sudah berapa penyakitnya? Sudah dibagi berapa tadi? 5, ya, ada asimptomatik proteinuri, sindrom nefrotik, sindrom nefritis, ada RPGN, glomerulonefritis, macam-macam dia bagi. Padahal itu penyakitnya cuma satu. Glomerulonefritis itu apa itu peradangan di glomerulus, selesai sebenarnya. Tapi dia bagi lagi ini sama dengan satu rumah, dia bagi di dalam misalnya kamar ini, kamar 1, kamar 2, ya. Padahal sebenarnya satu rumah jadi. Nah, gitu. Jadi sama dengan kita di penyakit dalam sekarang, sudah terjadi 12. Dulu penyakit dalam satu aja, ya. Sekarang 12 subdivisi. Ya, ada ginjal, protein, apa itu ginjal hipertensi, gastro, rematik, imunologi, paru-paru, kardio, hematologi, ada 12 kalau nggak salah, ya. Ada namanya psikosomatik, ada juga geriatrik. Ceritanya satu rumah 12 kamar di dalam. Ya, masing-masing kamar ada tuh penghuninya, ya tidak mau dimasuki kamarnya. Nah, gitu kira-kira. Di dalam ini sudah menjadi rumah besar, ada 12 kamar. Ada anak yang sudah kawin, itu dengan paru-paru keluar dibikin rumah, rumahnya sudah hampir dengan rumahnya, ya gitu kira-kira. Paru-paru sudah menyusahkan diri dari penyakit dalam, dan juga dengan jantung yang hebat, dia sudah bikin PJT, pusat jantung terbaru itu 7 lantai, dia sudah kalah penyakit dalam, nih penyakit dalam 2 lantai. Kadang-kadang itu memang anak lebih tinggi sekolahnya dari ya. Jadi kemudian gejala-gejala glomerulonefritis ini tentunya ya
abnormal dari kemudian sindrom nefrotik, nephrotic syndrome, RPGE, dan kronik. Inilah proteinuri asimptomatik, sindrom nefrotik, atau nephrotic syndrome, dan lain. Jadi berbagai tipe dari glomerulitis ya bisa disebabkan oleh faktor imun ya dan dapat diterapi dengan kortikosteroid, kemudian antiinflamasi, kemudian berbagai macam obat-obat imunosupresif. Ya, saya kira dulu itu. Nanti kita lanjut lagi pada akut kidney injury. Jadi kita istirahat dulu 5 menit. Silakan yang mau tidur 5 menit boleh, mau makan boleh ya.